Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliane. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan meneruskan um, membahas prediksi soal uji pengetahuan PPG Guru Tertentu tahun 2024 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Semoga bermanfaat. Ingat, ini hanya referensi dan prediksi, bukan soal uji pengetahuan. Lanjut, kita menuju soalnya. Nomor satu, seorang guru PJOK meminta siswa untuk merancang sebuah sesi latihan sepak bola yang melibatkan berbagai teknik dasar, seperti menggiring, menembak, dan mengoper. Setelah sesi latihan, siswa diminta untuk menilai keefektifan sesi latihan tersebut dalam meningkatkan keterampilan mereka. Apa tantangan terbesar yang mungkin dihadapi siswa dalam evaluasi latihan tersebut? A. Siswa mungkin terlalu fokus pada kesulitan latihan, sehingga mengabaikan pencapaian keterampilan yang telah mereka peroleh. B. Siswa mungkin akan kesulitan mengukur seberapa efektif latihan tersebut dalam meningkatkan keterampilan spesifik karena latihan yang dilakukan terlalu beragam. C. Evaluasi menjadi bias karena siswa hanya melihat hasil akhir latihan tanpa mempertimbangkan proses dan perkembangan yang terjadi. D. Siswa akan cenderung mengevaluasi latihan berdasarkan seberapa menyenangkan latihan tersebut, bukan berdasarkan apakah mereka berhasil meningkatkan keterampilan yang dimaksud. Siswa mungkin kesulitan dalam mengidentifikasi perbaikan keterampilan individu karena mereka lebih fokus pada hasil permainan tim secara keseluruhan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Siswa mungkin akan kesulitan mengukur seberapa efektif latihan tersebut dalam meningkatkan keterampilan spesifik karena latihan yang dilakukan terlalu beragam. Penjelasannya, jika sesi latihan mencakup berbagai teknik dasar sepak bola seperti menggiring, menembak, dan mengoper, siswa mungkin merasa kesulitan untuk mengevaluasi efektivitas latihan dalam meningkatkan keterampilan tertentu. Banyaknya latihan, banyaknya teknik yang dilatih dalam satu sesi bisa menyebabkan siswa tidak fokus pada penguasaan satu keterampilan spesifik, sehingga mereka kesulitan dalam mengukur kemajuan atau perbaikan dalam keterampilan yang lebih terfokus. Untuk evaluasi yang lebih efektif, siswa perlu dapat melihat apakah latihan yang dilakukan berfokus pada peningkatan keterampilan tertentu secara mendalam. Jadi kunci jawaban nomor satu adalah B. Siswa mungkin akan kesulitan mengukur seberapa efektif latihan tersebut dalam meningkatkan keterampilan spesifik karena latihan yang dilakukan terlalu beragam. Nomor 2, dalam pembelajaran PJOK, siswa diminta untuk membuat rencana latihan fisik yang meliputi latihan kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Setelah beberapa minggu, siswa harus melakukan refleksi mengenai efektivitas latihan dan mencatat perbaikan yang mereka rasakan. Apa tantangan utama yang mungkin dihadapi siswa dalam melakukan refleksi ini? A. Siswa mungkin terlalu fokus pada latihan yang paling menyenangkan, sehingga mengabaikan latihan yang lebih menantang dan penting bagi perkembangan fisik mereka. B. Siswa akan cenderung menilai efektivitas latihan hanya berdasarkan perasaan mereka tentang tingkat kelelahan, bukan berdasarkan peningkatan kinerja fisik yang terukur. C. Siswa mungkin merasa kesulitan untuk membandingkan kemajuan mereka karena tidak ada alat ukur yang jelas untuk mengukur perkembangan fisik mereka. D. Tantangan utama adalah siswa akan kesulitan untuk membedakan antara hasil latihan yang berkaitan dengan fisik dan perkembangan keterampilan teknis lainnya. E. Siswa mungkin merasa tidak nyaman memberikan penilaian jujur tentang kelemahan diri mereka yang dapat menghambat proses refleksi yang efektif. Jawaban yang paling tepat adalah C. Siswa mungkin merasa kesulitan untuk membandingkan kemajuan mereka karena tidak ada alat ukur yang jelas untuk mengukur perkembangan fisik mereka. Penjelasannya, refleksi yang efektif dalam latihan fisik memerlukan alat ukur yang jelas untuk menilai perkembangan dalam kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Tanpa indikator yang objektif atau metode pengukuran yang terstandarisasi, siswa mungkin kesulitan untuk mengevaluasi sejauh mana mereka telah berkembang dalam aspek-aspek fisik tersebut. Hal ini dapat membuat refleksi menjadi kurang akurat karena siswa hanya bergantung pada persepsi pribadi mereka tentang kemajuan tanpa memiliki data atau tolak ukur yang jelas. Jadi kunci jawaban nomor 2 adalah C. Siswa mungkin merasa kesulitan untuk membandingkan kemajuan mereka karena tidak ada alat ukur yang jelas untuk mengukur perkembangan fisik mereka.
Nomor 3, setelah melakukan permainan bola voli dalam pembelajaran BCOK, siswa diminta untuk melakukan evaluasi terhadap teknik bertahan yang mereka terapkan dalam permainan. Apa tantangan terbesar yang mungkin dihadapi siswa dalam evaluasi teknik bertahan ini? A. Siswa mungkin lebih fokus pada keberhasilan menyerang dan mengabaikan teknik bertahan yang membuat evaluasi menjadi tidak objektif. B. Evaluasi teknik bertahan bisa terlalu fokus pada kesalahan individu, sehingga mengabaikan kontribusi tim secara keseluruhan. C. Siswa mungkin tidak dapat mengidentifikasi teknik bertahan yang efektif karena mereka kurang memahami hubungan antara strategi bertahan dan hasil permainan. D. Siswa mungkin kesulitan menilai teknik bertahan secara objektif karena faktor emosi atau kelelahan dapat mempengaruhi penilaian mereka. E. Tantangan terbesar adalah siswa mungkin akan kesulitan dalam membandingkan teknik bertahan yang diterapkan dengan standar permainan bola voli yang lebih tinggi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Siswa mungkin tidak dapat mengidentifikasi teknik bertahan yang efektif karena mereka kurang memahami hubungan antara strategi bertahan dan hasil permainan. Penjelasannya, dalam evaluasi teknik bertahan, siswa perlu dapat menghubungkan strategi bertahan yang diterapkan dengan hasil yang dicapai dalam permainan. Namun, tanpa pemahaman yang jelas tentang bagaimana teknik bertahan dapat mempengaruhi alur permainan, siswa mungkin kesulitan untuk menilai apakah teknik yang mereka gunakan efektif atau tidak. Misalnya, mereka mungkin tidak menyadari bagaimana posisi tubuh, timing, atau kolaborasi dengan rekan setim dapat mempengaruhi hasil pertahanan mereka, sehingga sulit untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang perlu diperbaiki. Jadi jawaban nomor 3 adalah C. Siswa mungkin tidak dapat mengidentifikasi teknik bertahan yang efektif karena mereka kurang memahami hubungan antara strategi bertahan dan hasil permainan. Nomor 4, seorang guru PJOK meminta siswa untuk merancang strategi bermain bola basket yang melibatkan kombinasi serangan cepat dan pertahanan yang solid. Setelah strategi diterapkan dalam simulasi permainan, siswa diminta untuk mengevaluasi kinerja tim mereka. Apakah tantangan terbesar yang mungkin dihadapi siswa dalam evaluasi ini? A. Siswa mungkin lebih fokus pada pencapaian skor akhir daripada menilai efektivitas strategi yang diterapkan selama permainan. B. Evaluasi bisa menjadi terlalu fokus pada individu, sehingga kontribusi strategi tim menjadi tidak terlihat dengan jelas. C. Siswa mungkin merasa kesulitan dalam membedakan antara hasil strategi yang baik dan keberhasilan individu dalam permainan. D. Tantangan utama adalah siswa mungkin tidak dapat mengukur efektivitas pertahanan dalam konteks permainan yang lebih dinamis. E. Siswa mungkin kesulitan dalam menilai apakah strategi serangan cepat yang diterapkan berhasil atau tidak, karena ketidaktahuan terhadap teknik pertahanan yang lebih kompleks. Jawaban yang paling tepat adalah A. Siswa mungkin lebih fokus pada pencapaian skor akhir daripada menilai efektivitas strategi yang diterapkan selama permainan. Penjelasannya, saat mengevaluasi kinerja tim dalam permainan bola basket, siswa mungkin cenderung lebih fokus pada hasil akhir permainan, yaitu skor yang dicapai, daripada menganalisis efektivitas strategi yang diterapkan selama permainan. Ini dapat menghalangi mereka untuk melihat apakah strategi serangan cepat dan bertahan solid yang mereka rancang benar-benar efektif dalam mencapai tujuan tim secara keseluruhan. Fokus yang terlalu kuat pada skor akhir bisa membuat mereka melewatkan elemen-elemen penting dari proses permainan seperti koordinasi tim, eksekusi strategi, dan pengaturan taktis yang diterapkan selama permainan. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah A. Siswa mungkin lebih fokus pada pencapaian skor akhir daripada menilai efektivitas strategi yang diterapkan selama permainan. Nomor 5, setelah beberapa sesi latihan sepak bola yang berfokus pada teknik dasar, seperti menggiring bola dan menembak, guru meminta siswa untuk menilai kemajuan keterampilan mereka. Apa tantangan utama yang mungkin dihadapi siswa dalam melakukan penilaian ini? A. Siswa mungkin akan kesulitan mengukur perbaikan yang mereka capai karena tidak memiliki standar yang jelas untuk keterampilan dasar tersebut. B. Evaluasi bisa menjadi terlalu subjektif karena siswa lebih menilai berdasarkan seberapa mudah atau sulit latihan tersebut daripada berdasarkan peningkatan keterampilan yang terukur. C. Tantangan terbesar adalah siswa mungkin cenderung lebih menilai teknik yang mereka kuasai dengan baik dan mengabaikan area yang perlu diperbaiki. C.
Mohon maaf, D. Siswa mungkin merasa tidak nyaman memberikan penilaian jujur mengenai kekurangan mereka dalam keterampilan tertentu yang dapat menghambat pengembangan diri mereka. Siswa mungkin kesulitan dalam membedakan antara kemajuan dalam teknik dasar dan penguasaan strategi permainan yang lebih kompleks. Jawaban yang paling tepat adalah A. Siswa mungkin akan kesulitan mengukur perbaikan yang mereka capai karena tidak memiliki standar yang jelas untuk keterampilan dasar tersebut. Penjelasannya, untuk melakukan penilaian yang efektif terhadap kemajuan keterampilan, siswa memerlukan standar atau kriteria yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai perbaikan dalam keterampilan dasar, seperti menggiring bola dan menembak. Tanpa alat ukur yang terdefinisi dengan baik, siswa mungkin kesulitan untuk menilai sejauh mana keterampilan mereka telah berkembang. Evaluasi tanpa standar yang jelas bisa membuat penilaian menjadi kurang objektif dan sulit diukur. Jadi kunci jawaban nomor 5 adalah A. Siswa mungkin akan kesulitan mengukur perbaikan yang mereka capai karena tidak memiliki standar yang jelas untuk keterampilan dasar tersebut. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini dulu soal prediksi untuk persiapan uji pengetahuan piloting 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.